Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo Pijar TV, selamat datang di acara Selasa Berbagi, yang dimana kita akan membicarakan begitu banyak topik-topik yang menarik dan juga kekinian, dan juga saya harap topik-topik yang kami sampaikan juga bisa menjadi sesuatu yang menyegarkan bagi teman-teman semua. Seperti biasa saya nggak sendirian, saya Raguel Lewi, dan biasanya memang bukan saya, biasanya ada satu makhluk astral teman baik saya bernama Bapak Joe, tapi satu dan lain hal ternyata Tuhan tidak menghendaki. Tapi ntar dia balik lagi kok. Ntar dia balik lagi. Saya cuma pengganti doang hari ini. Tenang aja. Dia it's not like dia kemana-mana, enggak. Cuma tenang aja selama saya tahu Anda semua sudah happy dengan dia. Tapi hari ini sama saya aja, nggak apa-apa. Bentar aja, oke? Ya, saya ditemenin sama beberapa rekan-rekan yang luar biasa dan biasa di luar seperti biasa, yaitu yang di ujung semua sana. Ya, ya sedang tidak ada keseimbangan hari ini. Ya, yaitu Mas Kris. Ya. Mas Kris yang dia seorang rabi ya, orang pinter banget. Dan terus ada juga Pastor Randy Chandra Dinata yang di situ. Dan juga kita ada tamu yang luar biasa, yang tamu asing yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu seorang dari pastor muda ya, menjadi utuh dan asli, yaitu bernama Bapak Riko Karangetang. Oh, Riko Karangetang ya, bukan saya Etang. Oke. Jadi kita berempat akan membahas tentang topik yang sangat menarik, dan tapi sebelumnya kita mau share dulu. Selasa Berbagi ini mengingatkan kita semua untuk bersama-sama menyebarkan Injil hingga ke pelosok Indonesia. Hingga saudara-saudara kita yang berada di pelosok dapat menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui tayangan-tayangan Pijar TV. Makanya donasi saudara akan khusus kami gunakan untuk penyebaran penayangan Pijar TV di satelit-satelit yang menjangkau area-area terpencil Indonesia. Jadi karena ini area terpencil, jadi ini penting banget saudara. Jadi saudara kalau bisa donasi besar, bagus saudara. Ya kecil juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa besar banget bagus, karena untuk demi Injil. Betul. Besar kecil pemberiannya memang bukan masalah, tapi kalau bisa dari saya sih, ini dari saya, nggak ada apa, yang penting kalau bisa besar bagus sih. Karena yang penting amanat agung tersiarkan di seluruh pelosok Indonesia. Merdeka! Jadi Anda bisa lihat di nomor-nomor di bawah ini, Anda bisa lihat, dan nomor-nomor ini yang bisa mengubahkan dunia Anda. Jadinya dan Injil bisa dicapai di mana-mana. So, saya harap Anda bisa melihat. Nah, jangan lupa kalau Anda memang tertarik dengan Pijar TV ini, Anda juga bisa lihat berlangganan di Transvision di channel 778, dan bisa lihat di live di www.pijar.tv. Anda bisa saksikan itu, dan saya harap ini bisa menjadi tayangan memberkati Anda semua. Bagi sahabat Pijar TV, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, jangan khawatir, kami tidak anti ditanya. Atau butuh permohonan doa, butuh komentar, butuh saran, atau ingin terlibat dalam pelayanan ini, bisa cek di nomor-nomor di bawah ini. Ini adalah WhatsApp dari Pijar TV, yaitu 0813 8700 7055. Bisa lihat nomornya. Jadi ini, kalau misalnya Anda yang tertarik, silahkan hubungi. Nah, jangan lupa bisa mampir di online store Pijar TV. Yeay! Ada di Tokped dan ada di Shopee Pijar TV. Anda bisa mendapatkan merchandise Pijar TV, yaitu sebuah USB pengajaran dari Dr. Bambang Dursena atau Pendeta Esa Soru, bisa dapat t-shirt, tote bag, dan sebagainya. Dan yang seru-seru menggemaskan sekali. Oh, dan jangan lupa hari ini ada promo tambahan, yaitu Merch by Muda. Cie, mana? Merch by Mudanya. Bro. Jadi ini baju yang silakan dibuka. 1, 2, 3. Itu tulisan apa tuh? Mata apa, King Shark ya? Oh enggak, itu titik koma maksudnya. Titik koma. Jadi ini ada merchandise dari muda menjadi utuh dan asli. Kenapa menjadi utuh dan asli? Karena gerejanya masih muda ya. Kalau udah tua jadi tetap utuh dan asli. Yes. Ya. Tidak dong. Oke, jadi untuk bisa lebih jelasnya bisa follow Merch by Muda, atau bisa lihat baju yang dipegang Bapak Riko ini, sehingga dan semoga Anda semua kalau mau beli apapun terserah beli aja, karena ini bagus-bagus juga.
Oke, itu aja pengumuman dan sekarang kita akan bicara tentang sebuah fenomena yang saya rasa sering dialami dan saya rasa mungkin Anda semua, teman-teman semua juga mungkin mengalaminya. Bahkan mungkin Anda bagian dari sini. Dan kita bicara tentang Kristen tomat, tobat, kumat. Kan sering terjadi ya di kota-kota besar, apalagi beberapa di antara Anda yang masih jadi beban keluarga ya. Aduh. Oke, ini berbicara tentang sebuah fenomena di mana Anda tuh kalau misalnya Kristen itu tuh kayaknya tuh yang satu sisi kadang sungguh-sungguh, tapi satu sisi kadang bisa kalau orang sakit tuh bisa kumat banget gitu. Mungkin Bapak Randy dulu. Ren, apakah you mau ada komentar soal Kristen tomat ini? Iya, dalam hidup sehari-hari tentunya Kita memerlukan tomat. Aduh. ya karena banyak vitamin dan juga nutrisi yang bagus. Nggak gitu konsepnya, tapi ya sudah dilanjutkan saja. Iya, jadi itu pertanyaan yang paling sering diajukan juga mungkin ya kalau kita bicara soal pelayanan sosial media ya. Pasti ada aja yang nanya, "Kak, gimana Kak? Aku nih lagi terjebak di dalam dosa-dosa tertentu," kayak gitu. Dan buat aku itu pertanyaan yang sering kali diajukan. Tapi sebenarnya ada satu hal yang sering kali kita miss tentang esensi dari kekristenan itu sendiri gitu. Wow. Gue percaya kekristenan itu bicara tentang perubahan yang dari dalam keluar gitu. Sedangkan selama orang masih berpikir kekristenan itu tentang modifikasi karakter, ya nggak sih, bagaimana kita dari yang kurang baik menjadi baik, kita akan selalu terjebak di lingkaran itu tobat kumat. Tapi kalau ketika kita menyadari bahwa Christianity is about relationship, ketika kita ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, bukan cuma yang kurang baik jadi baik, tapi tentang yang mati dihidupkan kembali. Ini kan sesuatu yang supernatural. Pastor Randy akan membangkitkan orang mati. Kita Mari maju tangan, taruh tangan. Yang sudah mati ya malah suruh maju. Serem, Bisa dong. gitu. Jadi kalau menurutku arahnya sih lebih ke bagaimana perubahan itu harus dimulai dari dalam dulu, baru keluar. Nanti bicara lebih jauh lah kita. Wow, perubahan harus dari dalam dulu keluar. Ingat, kekristenan bukan soal cover ya. Jadi bukan soal, kadang cover bisa tatoan tapi ternyata hatinya rinto ya, rinto harahap ya. Dan boleh rambo ya. Hati rinto. Maksudnya kayak hatinya dangdut. Jadi kadang itulah menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, artinya satu sisi hatinya rapuh dekat dengan Tuhan walaupun mungkin bentukannya tidak sesuai yang kita harapkan. But that's fine. Makanya kita juga perlu lihat ekspektasi kita tentang kekristenan sendiri itu seperti apa. Dan juga mungkin Bapak Rico, do you want to say something? Gampang, you wanna say something? Bilang something. Something. Ya, Anda mau bicara, ada mau kasih komentar yang menggemaskan apa gitu? Bodoh amat. Oke, bicara tentang tomat ya, tobat kumat. Sebenarnya kita semua sebenarnya secara sadar atau nggak sadar juga sedang menjalaninya nggak sih? Ya, kita tahu bahwa kekristenan itu adalah sebuah proses perjalanan. Ya, ibaratkan orang sakit. Ya, ada orang yang bisa langsung sembuh, tapi ada orang yang proses kesembuhannya itu butuh waktu. Ya, jadi sama juga dengan kita, mungkin ada di area-area tertentu kita sudah sembuh banget nih. Tapi secara sadar atau nggak sadar, mungkin di area lain kita juga masih tobat kumat. Makanya sebenarnya bicara tentang tobat kumat ini, sebenarnya ini adalah sebuah fase yang pasti sebagai orang percaya kita harus aware, kita pun sedang menjalaninya. Karena kan kita semua lagi berobat jalan ya. Ya nggak sih, kita lagi berobat jalan. Misal L sudah tidak kepahitan, tapi mungkin di area lain dia masih punya PR tuh. Ya, karena dosa selalu identik dengan perzinahan, pornografi, tapi area-area lain kita selalu mendiskriminasi area-area tertentu. Makanya ketika bicara tobat dan kumat, kita selalu identik dengan ya gue udah nggak ngerokok Kak, gue udah nggak narkoba lagi, tapi di area lain gimana? Nah, makanya kita itu sebagai orang percaya harus menyadari hal ini, bahwa ya kita juga masih dalam proses tobat kumat. Betul. Ya di area tertentu. Cuman ini yang mau gue bilang, mungkin levelnya berubah atau kadarnya berubah. Dari yang awal ada yang sudah sembuh full, tapi ada juga yang levelnya berubah. Dari yang dia menguasai, dosanya menguasai, tapi jadinya
pemikiran-pemikiran itu bukan lagi menguasai tapi mengganggu. Betul. Dulu kayaknya kalau mikirin jorok misalnya, langsung kayak waduh, langsung dikuasai gitu loh. Langsung bawahnya pengen jatuh. Kesurupan gitu. Kesurupan. Ya, padahal kan gol kita kan bukan kesurupan, keserupaan kan. Bisa aja. Instagram. Jadi gol kita itu kesurupannya. Nah, waktu mungkin kita sudah bertobat ya. Yang tadi Pastor Randy sudah bahas Tuhan memindahkan kita dari gelap kepada terangnya ajaib. Nah, dalam perjalanannya mungkin pikirannya itu masih ada, tapi levelnya berubah dari menguasai menjadi mengganggu. Jadi kayak, kok masih ada pikiran kayak gini ya? Nah, itu makanya kenapa kita butuh beberapa hal dalam proses tomat ini. Tobat kumat ini dalam perjalanan kita nggak bisa sendirian. Gitu. Jadi Kolose 3 ayat 10 juga bilang kan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi berobat jalan, kita semua lagi berobat jalan nggak jaminan loh. Lu udah pelayanan hamba Tuhan, gembala sidang, ya sama aja kita di mata Tuhan sama lagi. Ya nggak sih? Sama. Kita lagi berobat jalan bareng, jadi ya saling rangkul aja, jangan saling pukul. Ucuk. Bisa aja. Next kita bahas. Banyak waktu kita nih. Banyak di antara kita mungkin sudah berhasil di satu bagian hidup kita, tapi ada yang masih belajar. Misal ada yang mungkin sudah lupa sama yang bikin dosa, tapi masih kangen sama yang beda agama. Misalnya. Aduh. Sering terjadi #jangan pura-pura bego ya. Oke. Ya, dan juga silakan Mas Kris mau ngomong apa? Nggak ada lah, udah semua udah dirangkum semuanya. Apa lagi yang harus Ini yang ditunggu-tunggu ya. Ini Ini yang ditunggu-tunggu. ditunggu-tunggu. Apa yang harus disampaikan? Udah ada semuanya. Kita rindu dengar ngegasnya Mas Kris. Oh, itu saya. Mas Kris. Mas Kris Enggak, itu Bible everyday. yang sering kita lupa adalah fokusnya ada pada Tuhan kan, bukan kita. Seringkali terjadi bertobat, kemudian balik lagi, bertobat dan balik lagi. Itu bisa jadi tadi melakukan semuanya dengan kekuatan diri sendiri. Itu, setuju. Betul. Ya, fokusnya kalau kita melakukannya dengan melihat kepada Tuhan, Ya. seperti surat-suratnya Paulus ya kan, melihat kepada Tuhan. Kurasa hasilnya mungkin akan lebih berbeda. Ya. Hasilnya pasti seperti yang kawan-kawan pastor tadi katakan juga. Amen. Perjalanan, Jesus. perjalanan dengan fokus kepada. Come on, preach it. Yes. Copyright itu ya, preach it, copyright itu ya. Oke, terima kasih Mas Kris. Jadi jangan yang jadi masalah kan begitu banyak orang pas mau bertobat dia pakai kekuatan dia sendiri. Harusnya dia pakai kekuatan dari Tuhan ya. Yes. Jadi itu yang kita perlu catat. Nah, kekuatan Tuhan itu seperti apa? Nah, ini. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke beberapa pertanyaan, oke? Biasa selesai berbagi suka ada pertanyaan-pertanyaannya. Dari pertanyaan yang gemas sampai pertanyaan menggelikan, tapi kita tetap berusaha mendengarnya. Iya. Kenapa? Karena semua orang layak bertanya dan kami akan berusaha menjawab walaupun kadang sampai ketawa. Oke, lanjut. Nah ini oke nih pertanyaannya. Nomor 1, mari ya. Hal apa yang menyebabkan seorang terus melakukan dosa yang sebenarnya dia tahu nih ya, bahwa yang dia lakukan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Ya. Namun ia terus memilih untuk jatuh dan tinggal di dalam dosanya. Yes. Ada yang mau jawab? Silakan. Mas Kris aja deh. Gue lagi benerin tali sepatu gue nih gara-gara Nggak apa-apa. kumat lagi dia talinya. Aduh. Nggak apa-apa, tali sepatu berantakan yang penting hidupnya baik. Ya. Aduh, mantap. Kalau kita lihat dari perjalanan orang-orang Yehuda atau orang Israel, kenapa mereka kembali kepada dosa-dosa yang sama? Segala sesuatu yang harusnya disingkirkan tidak disingkirkan. Iya, iya. Gitu kan? Kalau lihat di awal mereka masuk Kanaan, harusnya singkirkan ini, singkirkan itu, singkirkan ini, singkirkan itu. Tapi nggak semua disingkirkan. Yes. Bahkan kemudian apa yang tidak disingkirkannya itu menarik hal-hal yang lebih buruk lagi. Ya. Ada ilah-ilah lain yang kemudian masuk lagi. Dan kita lihat perjalanannya, itu kan dari menyembah Tuhan, kemudian jatuh lagi menyembah berhala, kemudian menyembah Tuhan, menyembah berhala. Itu lagi. Jadi, kurasa hal yang paling tadi selain terlalu menggunakan kekuatan diri sendiri, tidak menggunakan Tuhan adalah hal-hal yang seharusnya kita singkirkan, kita nggak singkirkan. Benar. Betul. Wow. Kurasa itu yang menyebabkannya. Sangat luar biasa Mas Kris, dahsyat sekali. Yang harusnya disingkirkan harus disingkirkan. Ingat, kontak itu harus dihapus dan diblok. Tolong ya. Iya. Yang Betul. Hapus semua yang lalu-lalu itu. Iya. Iya.
Jadi jangan cuma dihapus, diblok juga. Karena Iya. kalau dihapus, dia masih bisa kontak lagi. Tapi kalau dihapus dan diblok, dia nggak bisa kontak kamu, dan kamu nggak bisa kontak dia. Gemas. Bahkan menyebut namanya aja jangan sampai. Jangan sampai. Ini konteksnya apa sih ngomong? Nggak banyak kok. Bahwa Mas Kris ini, apa yang Mas Kris sebutkan itu sesuatu menarik. Kenapa? Karena memang ada bagian di hidup kita yang kita harus buang. Kata kuncinya itu buang. Jadi bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman, memang kita perlu sekedar buang, tapi juga jangan lupa bahwa buangnya itu berarti buangnya benar-benar jauh-jauh. Jangan pernah berpikir untuk kita akan kembali lagi. Jadi atau ada Pastor Randy mau menyampaikan sesuatu? Ya, buat gue pribadi sih yang namanya pertobatan itu ya, adalah sebuah proses yang memang pada perjalanannya nanti menjadi sangat natural sehari-hari, tapi Alkitab itu mencatat, dan gue pun merasakan mengalami hal yang sama gitu, bahwa ada satu proses supranatural yang disebut di Alkitab tuh regeneration. Ya kan, tuh bahasanya berat banget gitu. Kelahiran baru lah gitu ya, kelahiran baru. Dan Saja. Oke. itu gue alami sendiri sih. Maksudnya bicara tentang manusia itu kecenderungannya memang dosa kan. Dia pengennya bikin dosa. Tapi Alkitab tuh menjanjikan bahwa ada satu perubahan desire di dalam diri manusia yang nggak bisa dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Benar. Keren. Tapi apa yang dijanjikan di Perjanjian Lama, salah satunya Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati dan roh yang baru. Ya kan? Aku akan menggantikan hati yang keras dari dalam dirimu dan menggantikannya dengan hati yang taat. Rohku sendiri, roh Tuhan sendiri akan kubiarkan tinggal di dalam batinmu supaya kamu dapat melakukan apa yang menjadi kehendakku. Benar. Nah, buat aku ini sebenarnya harus menjadi dasar dong. Apalagi Perjanjian Baru bilang, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu gitu kan. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bisa. bisa. Emang gitu ceritanya. Yes. Ini hostnya satir juga. Kembalikan host kami yang lama. Host yang lama clean banget ya. Ini kok kayaknya bercandanya gelap banget sih. Dark ya. Iya, jadi aku percaya dari situ sih segala sesuatunya kita mulai gitu ya. Karena seringkali kita masih memandang kekristenan itu seperti agama-agama pada umumnya atau aturan-aturan bagaimana seorang yang tadinya hidup dalam keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik gitu. Yes. Tapi buat gua menjadi seorang percaya itu ya mengalami transformasi dari dalam keluar gitu loh. Itu pekerjaan Roh Kudus. Walaupun di dalam perjalanan nanti seperti yang Pastor Rico bilang, kita akan ada di dalam jatuh bangun ya kan, kita akan diproses di part-part yang berbeda ya, tapi sesama orang yang sedang berobat jalan ya, kita saling support dan saling tidak saling mendahului ya untuk menghakimi gitu kan. Yes. Gitu Saling sih. support. Betul, memang makanya sempat ada statement bahwa misalnya kamu mungkin salah, tapi aku tidak lebih benar. Jadi memang kita harus tahu diri. Jadi kunci untuk mengalahkan hati yang menghakimi adalah hati yang tahu diri. Tahu diri, setuju. Kita harus tahu diri siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita memang diampuni, tapi kita juga sama celakanya seperti semua orang. Karena Roma 3 bilang bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sampai hari ini kita bisa berada sebagaimana kita ada karena kasih karunia Tuhan saja. Jadinya yang tukang menghakimi, tahu dirilah. Karena kamu sedang tidak tahu diri. Oke. Anda sedang menghakimi barusan. Barusan. Oke. Ini ada pertanyaan kedua. Siapa? Oke. Bagaimana caranya, Kak ya? Agar kita tidak hanya berhenti melakukan apa yang salah. Wah, ini pertanyaan bener nih. Tapi juga justru berbalik kepada Tuhan. Yes. So sweet. Gemes ya. Bagaimana sih caranya untuk membangun hubungan yang intim dengan pribadinya? Nah, yang intim-intim kita serahkan ke Pastor Rico. Oke, mungkin ini kali ya. Gua coba sambung juga dari apa yang tadi Mas Kris sama Pastor Randy bahas bahwa tentang apa tadi ya, tentang kumat tadi. Gini, dalam perjalanan kita sebagai orang percaya kita butuh 3 hal ini. Yaitu jelas yang tadi Mas Kris bilang hadirat Tuhan. Kenapa? Karena gini, keyakinan kita itu kadang berdasarkan karena kita tahu kita bisa. Harusnya berubah dari self confident ke God's confident. Karena selama fokusnya adalah ke diri kita, ya jadinya gue bisa. Sadarilah bahwa kita memang pernah kuat, tapi kita nggak akan pernah bisa selalu kuat, bro. Tantangan akan selalu ada, intimidasi akan selalu ada. Itu kenapa firman Tuhan juga katakan kan, kalau dalam konteks di Yohanes 15 kan bahas tentang keintiman ya.
Terus Tuhan katakan di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya untuk bertobat secara utuh kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk hidupi perintah Tuhan. Dan bahkan untuk berjalan dengan Tuhan, kita benar-benar punya kesadaran bahwa kita mau butuh Tuhan terus setiap hari. Makanya pertama kita butuh hadirat Tuhan. Yang kedua kita butuh yang namanya firman Tuhan. Ya hari-hari ini bahasanya ya. Hari-hari sepi. Kalau teman-teman juga perhatikan ya, hari-hari ini seakan-akan gini ya, orang itu sangat mengentertain perasaan. Nggak salah dengan itu sebagai jembatan kita untuk menjangkau orang. Tapi kita harus sadar kita ini bukan hamba-hamba perasaan. Betul. Kita itu hamba-hamba kebenaran. Bukan kenangan juga ya. Waduh. Juga. Kopi dong bro. Jangan dong. Jangan dong. Kita mau apa sih? Nah, karena kita tahu bahwa oke, perasaan kita Kopi memang, satu. perasaan kita memang nggak mudah. Apa yang kamu alami memang mungkin banyak hal yang kamu lewati itu yang nggak mudah. Kalau gue juga kalau jadi lu mungkin nggak akan pernah bisa kuat kayak lu. Tapi gue percaya kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan katakan, supaya kita nggak jadi hamba perasaan, hamba pikiran. Nah, yang ketiga ini yang krusial buat gue dalam proses kita untuk benar-benar tidak lagi balik lagi ke dosa-dosa yang itu lagi, yaitu kita butuh yang namanya keluarga Tuhan. Komunitas ya. Komunitas. Kita nggak bisa sendirian. Ya Adam aja yang saat itu Adam belum jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang nggak baik kalau dia sendiri. Nah kita ini yang tadi lu bilang El, sudah lahir dengan benih dosa ini, lah kita mau hidup sendirian nggak bisa. Kita butuh yang namanya keluarga Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 kalau nggak salah dikatakan celakalah orang yang hidup sendirian. Malang atau sengsaralah ketika orang hidup sendirian. Karena kalau dia jatuh nggak ada orang mengangkat. Betul. Itu bukan ngomongin single kan? Bukan. Ya. Ingat ya, sekali lagi alone itu bukan single. Lain, itu dua yang berbeda, oke? Nah, jadi ya itu gue bilang cari Tuhan. Karena komunitas gembala itu hanya perpanjangan tangan Tuhan, bukan pengganti Tuhan. Yes. Nah, malangnya juga ada beberapa orang fokus ke keluarga Tuhannya doang. Cari mentor, gembala, komunitas, tapi nggak punya hubungan dengan Tuhan, nggak bisa. Sering terjadi, nggak bisa. Kemudian ada apa-apa nyalahin mentornya. Iya, ketika mentornya misalnya udah nggak sayang sama dia salahin gue jatuh gara-gara mentor gue nggak perhatiin sama gue, nggak bisa. Atau mentornya yang jatuh, terus kemudian dia ikut terjatuh. Atau bahkan mentor sama dia jatuh bareng-bareng. Enggak dong. Itu banyak itu kan. Jadi hadirat Tuhan, firman Tuhan, keluarga Tuhan. Jadi pada akhirnya gini, kita akhirnya mulai belajar untuk tidak meningkatkan apa yang harus kita tinggalkan. Ya, kesadaran kita bahwa kita lagi berobat jalan, kesadaran kita bahwa kita akan mengalami yang namanya tantangan, kesadaran kita bahwa kita nanti akan diintimidasi, kita butuh 3 hal ini. Hadirat Tuhan, firman Tuhan, dan juga yang terakhir, keluarga Tuhan. Kita butuh sih satu dan yang lain. Betul, memang. Awesome, terima kasih Bapak Riko. Luar biasa. Sayur awesome. Ya, sebenarnya kita tahu bahwa kita tidak bisa sendiri, kita bahkan kita sendiri pun adalah produk dari sebuah hubungan ya. Kita ini lahir dari hubungan orang tua kita. Apa di sini ada yang lahir dari batu gitu kayak Sun Gokong? Nggak ada kan? Kita lahir dari kinder, nggak ada. Kita semua lahir dari hubungan orang tua kita. Itu adalah bukti bahwa kita memang nggak bisa sendiri dan memang tidak diciptakan sendiri, kecuali kita amuba yang berkembang biak dengan membelah diri. Nah, maka dulu komunitas adalah sesuatu yang sangat penting. Mas Kris mau menimpali? Kurasa di awal aja, aku balik ke awal tadi. Sebelum tadi 3 hal tadi, berarti ada awareness bahwa ada yang perlu kita koreksi. Ada kekurangan-kekurangan tadi dan kita butuh banyak hal itu. Mazmur Daud kan pernah bilang, selidiki aku Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan ini bisalah kita ajukan di kala kita sedang merenungkan firman Tuhan. Tuhan, selidikilah aku. Apakah ada yang harus aku betulkan? Bagaimana dengan hatiku ini? Gitu. Dari pertanyaan refleksi kepada diri sendiri, kita akan misalnya kita akan disadarkan gitu. Oh iya, ini loh, kamu perlu ini, kamu perlu ini. Tadi yang 3 hal yang Pastor Riko tadi katakan tadi bisa mungkin betul gitu kan. Mungkin kita katakan, iya, kamu sudah ada di komunitas, tapi kurasa kamu terlalu mengandalkan komunitas tapi tidak mengandalkan aku. Itu semua 3 hal tadi itu dibalut dengan awareness, kesadaran diri bahwa dan refleksi. Pijat dong. Oh, lain. Oke. Lain. Aduh. Itu ya akan menjaga kita
kurang lebih ya ada pada track kita, pada jalur kita. Setuju. Dan nggak banyak jatuhnya gitu. Iya, setuju. Gue punya case kali ya bro ya. Oh, silakan ada banyak kasus ya di tempat gue kurang lebih banyak anak-anak yang dalam area yang memang agak ekstrim, dalam arti mereka dalam dosa-dosa anak muda lah ya, seks bebas, pornografi dan lain-lain. Nah sampai pada satu titik di mana ketika mereka dalam keluarga, kita kan bukan menuntun ya, tapi harus ada tuntutan karena firman Tuhan kebenaran dan juga kasih karunia. Jadi dua hal yang harus berdampingan. Nah dalam perjalanannya mereka sudah kita jangkau, ada beberapa anak-anak yang ketika mereka pengen, kan kita berjumpa dengan realita kita sebagai manusia dong, punya pikiran, perasaan, keinginan. Dalam perjalanan pasti tiba-tiba kita punya kepikiran lagi, pengen lagi, ya muncul itu. Nah ketika mereka sudah ada perasaan-perasaan itu, keinginan itu, akhirnya mereka tahu mereka harus kemana. Mereka telepon, Kak, gue lagi ini ada satu case ya, Kak, gue lagi di hotel sama cewek, udah nggak ada, dia nangis. Habis itu kita berdoa, dia telepon waktu itu lagi di kamar mandi, dia keluar dari kamar mandi, dia cuma bilang, gue nggak mau jatuh, gue takut Tuhan. Sampai subuh mereka bukan malah lakukan hal yang aneh, malah mereka sharing-sharing tentang firman Tuhan. Itu kenapa yang tadi hadirat Tuhan, firman Tuhan butuh nama keluarga Tuhan. Tapi ingat baik-baik, keluarga Tuhan bukan pengganti Tuhan. Mereka hanya perpanjangan tangan Tuhan. Gitu. Cuma kan kalau kita bicara tentang anak-anak muda, kan kita nggak bisa langsung tuntut mereka ada di posisinya kita ya. Mereka pasti kita punya different struggle lah. Perjalanan iman yang berbeda-beda. Jadi bagian kita adalah mereka tahu ketika mereka nanti punya keinginan-keinginan itu, mereka tahu mereka harus kemana. Supaya levelnya berubah, bukan lagi menguasai, tapi mengganggu aja pikiran itu. Wow, saya berharap kita semua bisa dengar dari contoh kasus tadi. Contoh kasus yang ekstrim, tetapi ini terjadi. Inilah yang terjadi pada waktu seorang tertanam dengan baik dan seorang punya dengar firman Tuhan dan sebagainya. Saya percaya bahwa ini bisa terjadi sama semua orang. Maksudnya kelepasannya, maksudnya bukan apa yang terjadi di hotel itu, bukan itu maksud saya. Itu maksud saya kelepasan bagaimana Tuhan sanggup melepaskan seseorang. Oke. Mari kita lanjut pertanyaan ketiga. Mari, pertanyaan ketiga. Aku mau ngaku nih Kak, monggo. Setiap hari Minggu setelah ibadah, aku selalu merasa jadi orang berdosa dan selalu minta Tuhan untuk ampuni dosa dan kesalahan aku. Sering terjadi. Tapi gak lama setelah itu, video porno dan hal-hal pornografi lainnya mudah banget mengalahkan aku. Padahal aku sudah berdoa dalam nama Yesus loh Kak. Tapi tetap aja aku jatuh di lubangnya sama dia, nama siapa? Tolong Kak, saya pengen benar-benar bertobat. Aku harus apa ya Kak? Yes. Ini pertanyaan lu ya? Bukan gue. Enggak, ini tulisannya PK nih. Oh, Peter Chris. Kayaknya penghayatan gitu kan. Hidup gitu loh. Gue berusaha membaca. Gue berusaha menghayati tulisannya doang. Soalnya tulisannya panjang soalnya. Hidup banget lo pas lu ngomong bro. Oke, kita lihat pertama dari Mas Chris dulu deh. Pastor Randy kita harus jawab dulu. Mas Chris dan Pastor Randy. Pertanyaan apa tadi? Udah penghayatan gitu. Dalam loh. Abis ibadah. Aku mengaku abis ibadah bikin dosa. Setiap kali datang ibadah selalu merasa paling berdosa, minta ampun, tapi setelah ibadah langsung nakal lagi, langsung bokok lagi. Padahal udah berdoa dalam nama Yesus loh Kak. Setuju. Iya. Kalau sudah sering datang ibadah ya. Artinya dia kembali tadi ada hal yang Pastor Riko yang udah sharingkan tadi itu kan hal yang bagus. Lo datang ibadah, apakah datang ibadah itu Anda datang sebagai orang yang visit saja, ataukah Anda memang terlibat di sana? Dalam artian Anda jadi anggota, ya. Karena Paulus juga mengatakan harus ada jadi anggota jemaat gitu kan. Dan kemudian setelah itu, apakah Anda tertanam dalam pelataran hadirat Tuhan? Di situ sih, tapi kalau sering datang ke gereja, Anda rajin mendengarkan khotbah, bahkan dalam sehari di hari Minggu Anda pergi ke gereja mana saja gitu, tiap ke sana berdoa, terus kemudian dosa lagi. Ini ibadah pagi ya, jam 6 udah ada kan, datang gitu kan, wah Tuhan minta ampun, kemudian ada break, nanti ada jam 10 ada ibadah lagi, wah bikin dosa jam 9, 8, 9 itu kan, sekali lagi. Itu juga tidak akan ada gunanya. Ribet juga hidupnya. Bikin dosa dijatuh. Keren. Ya kan tadi habis ibadah bisa lagi, habis ibadah bisa lagi. Juga. Yang repot Anda sendiri kan, Anda sendiri kan. Itu tadi makanya dilihat apakah Anda para penanya ini
itu hanya datang visit saja ke gereja? Ataukah Anda benar-benar jadi Kristen? Seperti yang Pastor Riko tadi katakan tadi. Kita nggak usah jauh-jauh lagi melebarkan yang lain. Ke Pastor Riko tadi yang katakan tadi itu. Yang terakhir tadi bilang bahwa Anda mencangkokkan diri Anda kepada gereja tersebut tidak? Kalau hanya keluar masuk saja ya, ya capek sendiri sih Anda sih. Menurut saya demikian sih, bro. Jadi seberapa jauh Anda keluar masuk gereja-gereja manapun, bukan jaminan gitu kan, bukan jaminan bahwa Anda akan tidak berdosa lagi. Dunia ini penuh dengan dosa dan godaan. Gitu. Kita nggak bisa jalanin sendiri. Benar. Jadi apakah kita datang sebagai tamu ataukah kita datang sebagai anggota keluarga? Nice. Awesome, luar biasa. Sayur ya. Iya kan Pak, ini kan ngomongnya tomat, jadi sayur awesome. Tomat ya, potongan. Iya. Siap. Kalau Pastor Randy ada mau komentar? Iya, jadi masih berhubungan juga dengan apa yang tadi gue bilang di awal, bahwa kekristenan itu kan bicara tentang perubahan desire ya, kerinduan gitu. Banyak orang yang pengen berhenti bikin dosa, tapi desire-nya itu belum berubah. Dia masih bikin dosa itu bukan sesuatu yang berat, sesuatu yang menekan dia, tapi dia nyaman-nyaman aja, dia nikmatin itu. Nah, ketika desire itu diubah, maka bukan cuma sekedar, bukan artinya jadi nggak bisa bikin dosa lagi, tapi perubahan itu ada, sehingga ketika dia mungkin sekali-kali jatuh ke dalam dosa, dia akan ada satu penyesalan yang besar dan akhirnya gue pengen berhenti bikin dosa. Sama seperti tadi udah depan mata gitu kan, udah tinggal sikat gitu kan, dia malah gue nggak mau nyakitin hati Tuhan gitu, dan itu perubahan dari dalam kan. Langsung bikin komsel ya, gile. Iya, dan gue inget betul beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu pertobatan gue gitu kan. Di tempat tadi itu. Bukan dong. Beda cerita. Beda cerita gitu. Gue sampai di titik dimana ketika Tuhan kerjain sesuatu di hati gue, yang gue rinduin itu ngelakuin kehendak Tuhan. Dalam arti gini, gue ajakin teman-teman komsel bareng, anak-anak UKM sepak bola tuat Majaya gue kumpulin, ayo kita ini yuk komsel baca Alkitab. Jadi itu sebelum sepak bola berdoa dulu tuh. Berdoa dulu. Komsel dulu setengah jam, pertandingannya telat kalah gitu. Ya nggak gitu juga. Lagi waktu loh. Tapi itu sesuatu yang gue pikir-pikir dari mana ya desire itu, kerinduan itu gitu. Dan gue percaya ketika orang punya desire yang baru, maka dia akan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bernilai rohani tadi. Sehingga sadar maupun tidak, waktu-waktu dia yang biasanya dia nggak ngapa-ngapain, akhirnya dosa, pencobaan itu datang kepada diri jatuh, tergantikan dengan kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Come on. Gue teringat akan kisah Daud ketika dia harusnya pergi berperang, tapi dia malah memilih untuk berleha-leha, bersantai-santai di soto istananya kan. Ketika dia tidak sedang melakukan apa yang harus dia lakukan, maka dosa itu tinggal menunggu waktu. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa gitu. Sehingga buat gue kekristenan ya tentang itu sih, bicara perubahan desire. Dan akhirnya nggak ada tuh orang yang cuma cari aman, yang penting gue nggak bikin dosa deh, gue diem aja, yang penting gue nggak jatuh. No, mereka akan mulai bergerak dan mulai akan berdampak kepada orang-orang di sekelilingnya, karena ada desire yang diubahkan tadi. Gitu sih kalau menurut gue. Wow. Sebuah perubahan keinginan Yes. dari dalam yang diubah. Itu. Jadi kalau itu yang terjadi kalau misalnya teman-teman benar-benar terkoneksi dengan Tuhan, benar-benar kamu kenal siapa penciptamu, kamu baca firman dan tiba-tiba kayaknya seakan-akan mungkin teknisnya gini ya, mungkin apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca itu akan bukan cuma nempel di kepala kamu, tapi nempel di dalam jiwa kamu juga, sehingga somehow itu mengubah program kamu, sehingga kamu tuh tiba-tiba jadi kayak mau bikin ini, kok jadi males sih, jadi nggak pengen nih, takut ya, jadi kayak sedih. Rasanya kalau gue langgar bisa-bisa aja sih, tapi kok kalau misalnya ngelanggar ntar Tuhan sedih, gue gimana ya, gue juga broken heart kalau gue bikin sedih Tuhan. Kan itu menurut gue itu kesana lucu ya, kesana kok jadi melo banget, tetapi itu yang terjadi pada waktu Roh Kudus sudah mulai istilahnya bertahta ya, sudah mulai mengakar ke hidup, dia sudah kalau maaf ya, kalau itu buah dia sudah mulai mengakarkan diri di situ, sehingga dia tuh kayak
kita tuh mulai, pikiran kita dari dulu mulai sering dikotorin, lama-lama kita mendapatkan pemikiran-pemikiran yang baik dan bersih dari Roh Kudus. Jadi kira-kira itu yang akan terjadi teman-teman. Jadi kuncinya saat ini jangan pernah menyerah, jangan pernah menghakimi dirimu, jangan pernah menghakimi sesamamu, dan biarlah kamu berjalan sendiri. Dan kuncinya begitu mulai ada perubahan desire, ya sudah, desire yang rohani itu, keinginan rohani itulah yang kita ikutin. Wow, luar biasa, biasa nih. Oh, Haleluya. Haleluya. Preach it. Oke, kita masih akan lanjut lagi. Ada satu pertanyaan lagi. Deng, mari. Apa sih pendapat kakak-kakak semua mengenai pemimpin gereja atau komunitas yang masih bergumul dengan Kristen tomat? Tahu dari mana coba? Tapi ternyata ada penjelasannya. Saya kenal seorang kakak rohani yang dia selalu terbuka sama kita. Bagus. Dia selalu saat teduh. Wow, sharing firman Tuhan. Tetapi selain itu dia juga selalu terbuka ketika dia lagi jatuh. Tapi setelah beberapa tahun ini, udah tahunan kayak ini ya, kayak dia jatuh di situ lagi secara terus-menerus dan seakan-akan kita harus memakluminya. Karena katanya daging ini lemah. Apa wajar ya Kak kalau kita belum lepas dari dosa, tapi yang penting satu dulu lancar? Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang juga masih manusia dan memiliki kelemahan di tengah jemaat anak-anak dipimpinnya? Iya, daging itu lemah, apalagi kalau pakai saus mushroom. Enak banget lagi itu. Iya, emang. Enak banget bro. Ini pertanyaan yang harus ditanyakan pada Bapak Riko. Yang intim-intim gini harus Pak Riko ini. Gue ya? Siap. Itu menarik sih tadi juga, apa ya, masih nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Betul, ini semua nyambung pertanyaan. Nyambung banget. Kayak orangnya sama deh. Yang pertanyaan sebelumnya kan dia bahas tentang ini ya, tentang aku udah berdoa dalam nama Yesus. Ingat, nama Yesus bukan mantra ya. Ya, kita tahu di Kisah Rasul ada kisah tentang anak-anak Skewa. Baca kita. Iya. Anak Skewa ini mengusir setan dalam nama Yesus loh. Tapi iblis itu menghardik, dia bilang, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kamu siapa? Itu sakit banget ya. Iblis yang nolak bro. Ini siapa? Iya, lu siapa? Ditolak oleh iblis ya. Iya, nah kita juga kadang sebagai orang percaya terjebak di area itu. Harusnya yang tadi Pastor Randy bilang ya, keintiman kita dengan Tuhan, kan firman Tuhan juga katakan ya, hiduplah oleh roh, maka kamu akan menjauhi keinginan daging. Polanya selalu kayak gitu ya. Nggak mungkin perasaan jatuh cinta sama Tuhan berdampingan dengan perasaan ingin jatuh dalam dosa. Nggak mungkin. Karena hidup oleh roh, kamu akan menjauhi keinginan daging. Nah, harusnya kalau kita benar-benar intim, benar-benar dekat dengan Tuhan, keinginan untuk jatuh harusnya tidak berdampingan dengan perasaan jatuh cinta sama Tuhan. Ya, jadi apalagi yang tadi dia bilang ya, pemimpinnya juga sering terbuka. Nah, kita juga harus hati-hati. Keterbukaan itu bukan awal dari pemulihan. Enggak. Keterbukaan awal dari gibahan ya. Keterbukaan awal dari ketahuan dulu, bro. Iya. Karena pas kita terbuka, oh jadi ketahuan dong. Nah, butuh orang-orang yang melihat seperti Tuhan yang melihat untuk membantu memulihkan. Nice. Ya, karena keterbukaan pada pribadi yang tepat. Ya. Karena gini, Itu awal keterbukaan pemulihan. di tempat yang tepat nggak akan buat kita malu, tapi akan buat kita maju. Nah, kalau konteksnya cuma bicara terbuka, gua pasti akan bertobat. Yudas Iskariot dia terbuka di Matius 27. Dia menyesal telah menjual Yesus. Dia terbuka, tapi di tempat yang salah. Berujung apa? Dia bunuh diri. Makanya pertobatan itu harus dua area. Metamelomae, ya dalam bahasa Yunaninya, yaitu ada rasa penyesalan, sama metanoia, perubahan cara berpikir. Nah, problemnya pemimpinnya cuma sekedar metamelomae saja kan? Menyesal. Atau dia berubah cara berpikir. Betul. Gitu. Jadi ya kalau saran aku sih buat dia yang punya pemimpin kayak gitu, ya dia juga harus berdiri juga buat pemimpinnya sih untuk sampaikan hal-hal yang dia rasa ini perlu disampaikan, dia harus bicara. Ya, gitu terus doakan juga. Tapi ya itu realita ternyata pemimpin juga nggak anti dosa. Nggak anti kesalahan. Itu kenapa join di Sahabat Pemimpin. Woi. Masuk. Sapi. Masuk. Iya. Halus. Bahkan gini ya, pemimpin juga butuh banget untuk dibimbing. Butuh banget didampingi. Nah, gue sebagai pemimpin juga, sebagai gembala di gereja, aduh, gue bersyukur banget punya pastoral team leaders yang gue aman untuk cerita apa aja. Karena gue tahu waktu gue cerita, mereka pasti akan backup gue. Bahkan gue percaya, once gue akan jatuh, mereka pasti akan sayang sama gue tetap. Gitu, jadi karena gue tahu mereka ini gue mau mati buat mereka pun sebaliknya. Gitu, jadi dua arah hubungan yang saling ya. Firman Tuhan katakan kan, hubungan yang saling memperhatikan, saling melayani, saling mengasihi.
Jadi bukan hanya satu orang doang, satu pihak, satu arah doang, tapi benar-benar bisa dua arah, hubungan yang saling itu. Jadi jangan hakimi juga pemimpinnya, karena pemimpin juga sama kayak kamu kan, pas dalam proses lagi berubah jalan bareng, ayolah bareng-bareng lah. Gitu. Mari bareng-bareng, let's go. Bukan jatuh bareng ya, enggak dong. Hey, nakal bareng. Aduh. Jatuh Ya, cinta bareng, jatuh cinta bareng. bareng. Oke, Mas Kris, ada yang mau menanggapi lagi hasil pertanyaan ini? Ya, itu bisa jadi si bapak itu, bapak atau mas atau abang atau mbak atau tante atau apa, itu bukan pertobatan, gue rasa bisa bilang gitu. Karena kalau dibilang dia bertobat, bertobat itu kan sebagian adalah langkah iman kan, kalau kita diampuni. Yakobus berkata, Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan lah mati. Iya. Aku rasa kalau ya aku udah bertobat, aku udah ngaku dan gini-gini, tapi kemudian tidak terjadi perubahan hidup, mati imannya. Tak ada guna gitu kan. Terlebih lagi Yesus bilang, berkati katakan hubungan dengan Tuhan dan punya waktu dia saat teduh jalan terus itu kan, berdoa jalan terus. Jadi sebagai apa itu? Apakah hanya sebagai kewajiban seorang pemimpin karena harus diikuti oleh kawan-kawannya? Padahal seharusnya kita melakukan kita saat teduh, kita menyelidiki firman Tuhan, baca Alkitab, itu adalah bagian dari kita merespon cinta kasihnya Tuhan. Dan kemudian lebih lanjutnya lagi, tidak hanya sekedar kita baca dan kita renungkan, tapi kita juga melakukannya. Jika kamu mencintaiku, kamu mengasihiku, kamu melakukan semua perintah-perintahku, kata Yesus. Ini yang terjadi. Jadi kalau aku dulu ada nih yang ada yang duduk di sini yang kalau dia nggak jadi host itu pasti dia akan bilang gini, pecat aja pemimpinnya. Itu mungkin akan bilang gitu dia gitu. Tapi sayang dia sedang jadi host, kayak gitu. Karena loh kita akan tahu seperti Paulus katakan, teladanilah aku karena aku meladani Kristus. Nah kalau pemimpin kita bertahun-tahun seperti itu, Anda juga harus melihat diri Anda sendiri sih. Benar. Kalau memang nggak bisa ditolong, tadi benar Pastor Riko bilang bahwa kita juga harus bisa berdiri sama pemimpin kita gitu kan. Tapi kalau terus menerus gitu dan Anda nggak kemana-mana, Tahunan hitungannya. tahunan gitu kan. Aku pikir ada baiknya Anda berpikir ulang untuk mencari mentor atau pemimpin yang lain sih. Itu saran paling Benar. tindakan ekstrim bisa gue lakukan gitu kan. Keluar aja dan kemudian cari pemimpin yang lain. Sudah dikasihi, sudah berdiri buat dia, sudah dikasih tahu, dia tetap kayak gitu, ya itu pilihan dia ya. Iya. Dia harus bisa memilih juga bahwa dia juga sedang lagi berjalan dalam proses pertobatan ini, dia harus cari orang lain yang bisa memilih dia, yang jadi teladan ya. Betul kan, seharusnya tadi kan ada yang udah ditinggalkan kan, Pastor Riko tadi bilang kan. Jadi kemudian pertama terpengaruhi, kemudian jadi terganggu gitu kan. Itu kan ada levelnya yang makin berkurang. Tapi kalau terus-menerus seperti itu, Doyan ya itu namanya. Aduh. itu akan menggerogoti jiwa kita juga sebagai temannya gitu kan. Apalagi kita pandang dia memimpin dan kemudian kayak memberikan rasa aman untuk berbuat dosa. Itu kan lebih berbahaya lagi gitu kan. Wah dia nggak apa-apa ya, gue nggak apa-apa juga pada akhirnya. Gitu. Iya. Bisakah seperti itu? Kurasa bisa aja sih. Iya. Tapi hati-hati, yang buat kamu nyaman belum tentu buat kamu aman. Gitu bro. Bisa kobokan. Bisa aja nih infuse water ya. Aduh. Infuse water. Aduh. Gitu Ya, Pak. Gitu, Terima Pak. kasih Mas Kris. Yeay, terima kasih buat semuanya. Kalau gitu sih bro? Kayaknya tengah-tengah gitu. Pokoknya kamu, Dan saya rasa itu jadi sebuah jawaban yang menginspirasi juga ya, bahwa seorang pemimpin itu memang salah satu tanggung jawabnya dia harus bertumbuh. Dia harus jadi lebih baik. Karena pemimpin, kalaupun misalnya kita pemimpinnya, dia menjadi pemimpin kita, dan kita tidak lihat dia ada pertumbuhan, maka besar kemungkinan kita tidak bertumbuh juga. Ada satu prinsip yang saya pelajarin, bahwa pemimpin hanya bisa membawa kita ke tempat yang dimana dia kuasai. Hanya bisa sampai situ. Kalau misalnya dia nggak grow, dia nggak bertumbuh sama sekali, saya takutnya berarti kita juga stuck di situ. Tentu hubungan kita juga dipengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga ada pengaruhnya antara kita dan pemimpin kita. Jadi kalau misalnya dia masih stuck sampai situ-situ aja, apalagi udah tahunan ya, mungkin sudah waktunya kamu berpikir ulang tentang bagaimana kamu berada di dalam lingkungan itu, atau mungkin kamu
mungkin kamu pindah komsel atau gerejanya masih sama atau seperti apa kita itu, tapi itu sesuatu semua yang bisa dibicarakan. Jadi saya berharap itu bisa jadi sebuah pembicaraan yang jujur, indah, menggemaskan dan menenangkan dan membangun. Ya, jujur. Karena jujurly ini adalah sesuatu yang tentu saya rasa kita perlu sopan sama pemimpin kita, tapi kesungkanan yang berlebihan juga ada sesuatu yang jangan sampai kita miliki. Kenapa? Karena kesungkanan itu membuat kita menyimpan apa yang dalam hati kita. Dan masalahnya, kalau kita tidak bicarakan yang harus dibicarakan, maka yang terjadi adalah semua disimpan itu akan meledak. Nah, yang kalau yang harusnya cuma satu orang dengar, akhirnya kadang nggak tahan, akhirnya orang lain dengar. Iya. Lu tahu nggak? Gue maunya mau cerita gini, tapi jadi gini. Lu tahu nggak gini? Akhirnya jadi semua orang tahu kecuali dia. Jadi itu udah disebut sebagai rahasia umum. Gue sih nggak mau cerita ya, tapi cerita. Gue sih nggak mau cerita. Atau nggak? Tahu nggak? Nah, kayak gitu. Enggak tahu. Iya, cerita deh. Fun fact gitu ya. Iya. Jadi gini, aduh. ini istilah-istilah itu istilah-istilah yang membagongkan dan mengandung bawang. Jadi dimohon kita berhati-hati dengan istilah itu. Oke, jadi kesimpulannya Kristen Tomat ini kesimpulannya kalau saya bisa simpulkan, tomat itu sebuah perjalanan ya. Tapi tidak semua di antara kita harus stay di situ. Setuju. Kita bisa berangkat jadi lebih baik. Awal kita jadi tomat mungkin kalau bisa dibilang adalah karena kita ini memang pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua orang startnya berbeda-beda. Ada yang start dari 0, tapi ada yang startnya minus. Betul. Ya minus mungkin butuh waktu lama untuk dia bisa ke level 10. Misalnya seperti Kristus level 10, dan misalnya pada waktu kita lahir baru mungkin harus level 0, mungkin ada yang level minus 10, minus 20, sehingga dia ngejarnya butuh waktu lama banget. Dan memang ada yang seperti itu. Tetapi yang paling penting bukan soal dia minus dari mana, tapi dia berjalan, minusnya berkurang nggak, dan dengan siapa. Kalau misalnya tadi minus 20, sekarang jadi minus 1, minus 3, itu kan sebuah pencapaian. Progress. Dan cuma masalah waktu sebelum dia jadi 0, dan akhirnya dia bisa jadi makin baik. So, jadi saya percaya bahwa begitu pun juga keterikatan kita. Beberapa orang punya keterikatan yang luar biasa, tapi makin lama dia makin keterikatan berkurang, sehingga yang dulu dia sebut keterikatan menjadi sesuatu yang hanya mengganggu saja. Dan jadi hanya menggengges saja. Jadi saya rasa semua itu bisa dipelajari dan semua bisa jalani saat kita punya firman Tuhan, kita punya hadirat Tuhan, dan kita punya komunitas anak-anak Tuhan. Semua dimulai dari situ. Yeay, itu aja. Mungkin kita sampai situ aja kali ya, dan obrolan kita, saya harap obrolan kami ini yang menggemaskan dan mengandung bawang dan juga membagongkan ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi Mulai bagi aja kamu dulu gitu ya. yang lagi nggak dalam keadaan terbaik. Biarkan kami cuma mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak menyerah sama kamu, tapi kamu juga jangan menyerah terhadap dirimu sendiri. Jangan takut, jangan sampai berbuat dosa, tapi jangan sampai takut walaupun sudah berbuat dosa. Jangan sampai kamu malah takut cari Tuhan. Ada begitu banyak orang habis berdosa sama takut cari Tuhan. Bagi saya itu tindakan yang paling tidak masuk akal. Kenapa? Karena kamu berdosa tapi takut cari Tuhan, itu sama kayak kamu kotor takut ke kamar mandi. Betul. Justru kamu bersihin badannya di mana? Jadi saya berharap itu juga jadi sesuatu menyegarkan. Jadi itu saja, dan ada kata penutup, ada closing dari Mas Kris? Tadi udah closing kan. Oh, itu udah closing. Gokil, bro. Pastor Udah Randy? closing. Iya udah oke. Ada yang mau closing? Ya, tambahin dikit lah Closing ya. statement, iya. Jadi memang tadi dari pertanyaan tadi pun kita bisa menangkap satu hal, bahwa kita harus bisa bedain mana jatuh dalam dosa dan tinggal dalam dosa. Menggemaskan. Ya kan? Kalau jatuh dalam dosa ya Potensi kesana adalah. betul, orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah punya komunitas, orang yang hidup dalam hadirat Tuhan pun bukan artinya tidak bisa sama sekali ya. Masih ada peluang ke sana. Tapi tinggal di dalam dosa itu artinya kan sesuatu yang disengaja, sesuatu yang rutin, yang terus-menerus. Dan udah bahasa tadi tahunan kayak gitu kan. Jadi kita harus pertanyakan lagi sih tentang itu semua gitu ya, khususnya seorang pemimpin. Kalau aku jadi pemimpin dan aku hidup seperti itu dan semua orang tahu, aku lebih baik beristirahat terlebih dahulu gitu. Aku benahi dulu keadaanku sebelum aku bicara soal memimpin. Karena aku gagal berfungsi dong, tidak bisa jadi contoh, tidak bisa memberikan nilai-nilai yang baik kayak gitu. Jadi ada baiknya aku rest, aku tenangkan diri dulu dan punya komunitas yang suportif untuk hal itu. Cari pertolongan ya. Betul, itu akan sangat membantu kita gitu. Sehingga tobat kumat itu bukan lagi sebuah rutinitas yang kita jalani ya, tapi kita mulai menyadari bahwa memang
kekristenan nggak bicara tentang itu kok gitu. Kekristenan bicara tentang bagaimana kita hidup buat Tuhan, ya, dan dosa itu bukan lagi jadi fokus. Tapi fokus kita adalah melakukan kehendak-Nya. Maka dosa akan pelan-pelan menyingkir. Gemas. Kalau Pastor Riko ada closing statement? Ya nggak ada yang terlambat ya. Tuhan nggak mau kita berubah jadi jahat. Yang artinya yang tadi Pastor Randy bilang, potensi jatuh semuanya punya potensi itu. Ya, tapi pilihan di kita mau tinggal atau tidak. Ya karena kita harus sadar dosa itu hidup dalam dosa itu bukan habitat kita. Yes. Ibarat ikan habitatnya kan air. Ya, ikan kita taruh di darat lama-lama mati. Sama juga dosa kita tahu ujungnya akan yang tadi merusak jiwa kita, merusak mental kita. Jadi hiduplah dalam hadirat kita, hadirat Tuhan yang adalah habitat kita. Makanya tadi Pastor Randy juga sempat bahas bahwa jangan fokus ke dosa lagi sebenarnya. Fokuslah kepada Tuhan. Karena waktu kita fokus sama Tuhan, firman Tuhan dan keluarga Tuhan, lama-lama udah enggak lagi, udah mulai hilang perasaan-perasaan itu. Kenapa? Dosa nggak jadi fokus lagi. Yes. Karena kita harus fokus kepada yang mengalahkan dosa, bukan kepada yang sudah dikalahkan ini. Jadi pribadi Tuhan itu. Jadi dari aku ya sama, kita mungkin di beberapa area kita masih dalam proses diperbarui oleh Tuhan. Jadi jangan merasa terintimidasi, jalan bareng sama Tuhan, tinggalkan apa yang harus ditinggalkan, jangan tingkatkan apa yang harus ditinggalkan. Dan juga terus terhubung dengan Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, hidupi firman Tuhan, dan juga cari keluarga Tuhan, karena kita nggak bisa sendirian. Amin. Amin. Ya, terima kasih, dan kita tanpa terasa kita udah 1 jam ya, kita hampir sejaman, dan kita sudah sampai di penghujung acara. So saya percaya bahwa apa yang kami bicarakan menjadi sesuatu yang menguatkan bagi teman-teman dan saudara. Semoga teman-teman bisa semangat untuk berjuang. Amin. Dan sekali lagi terima kasih, saya Ragu Lewi dan teman-teman, kami undur diri dulu. Dan jangan lupa Pijar TV, Salam terang bagi Indonesia. Indonesia.